Welcome to Batam. Tulisannya besar di Bukit Clara. Kerendahan hati saya mengucapkan salam, disambutlah dengan bersahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Sallallahu la ilaha illallah sallallahu Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kekuatan, keselamatan, kesehatan, dan kami mohon maaf dari panitia baru diterima undangan katanya dari pihak bea dan cukai, dan akhirnya juga bisa bersama kami hari ini dilangkahkan kaki kita untuk bisa berkumpul. Setidaknya nanti dari pertemuan kita nanti mampu nanti melahirkan apa yang kita persoalkan hari ini. Semoga kita bisa leading dan the next di 2023 kita survive. Dan selawat teriring salam juga kita utarakan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW atas keikutsertaan dan peradaban kita terukir hingga hari ini. Kita kenal satu dengan yang lain di round table, di absensi tadi juga banyak yang ternyata dari 30 lebih undangan yang kami coba hantarkan, dan mudah-mudahan nanti kehadiran Bapak Ibu mewarnai nanti dunia kemaritiman kita di Batam. Yang saya hormati ada ketua panitia kita yang juga peka dan juga expert di bidang kemaritiman. Saya sapa terlebih dahulu ada abang kita, Abang Osman Hashim. Assalamualaikum. Luar biasa sekali, boleh tepuk tangan. Selanjutnya dari Kepala Dinas Tenaga Kerja. Ini abang kita juga yang selalu expert di berbagai kalangan dan mudah-mudahan mampu menengarai apa sejati yang tengah dihadapi oleh masyarakat terutama di Metropolis Batam. Ada Bapak Rudi Sakyakirti. Boleh berdiri Bapak? Masya Allah. Pagi-pagi Pak Rudi udah datang. Maaf ya Pak. Dan di sini juga ada, sebenarnya kita invite aja, ada, saya ingin ketemu langsung dengan seorang Pak Wan Darussalam yang Deputi 4 dari PP Batam. Ini ternyata juga diwakilkan oleh abang kita dan bapak kita. Saya sapa ada Bapak Ferry Manulang dari PP Batam, dan juga ada dari Bapak Deli Bustinanda sih sebenarnya. Nanti kita coba update apa yang sudah dilakukan oleh PP Batam, terutama dari kepelabuhanan. Selanjutnya juga ada dari bapak-bapak kita dari kepelabuhanan atau dari Dinas Kesehatan dan dari Kesehatan. Ada Dr. Omar Simanung Khalid MH yang kali ini diwakili oleh dokter cantik kita, Ibu Dr. Julianti. Ibu, Masya Allah. Baik, dan juga dari teman-teman juga semua di sini. Dari KSOP ada Pak Antoni, ada Pak Ismet Sihomping. Saya coba sapa di sini. Ada. Dan ada lagi dari Bea Cukai, saya sapa, ada Bapak Wahyu Setiadi. Boleh berdiri Pak Wahyu. Ada Bapak Trianto. Dan ada dari Bapak Agus Rifai. Baik, luar biasa sekali pagi hari ini. Sebenarnya saya banyak lagi saya sapa, dan tanpa mengurangi rasa hormat ada satu persatu. Mudah-mudahan nanti kita mampu untuk bisa berkonsultasi dan berkomunikasi, tidak untuk saling menyalahkan, tapi mencari apa yang menjadi point of view untuk kita ke depan seperti apa. Di segmen kita kali ini, membangun sinergisitas masyarakat industri maritim Batam dan instansi dan lembaga terkait. Boleh tepuk tangan untuk acara kita kali ini. Baik, sebelum kita mulai acara, kita sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, bangsa
saya hormati dalam yang sakral ini. Mudah-mudahan acara kita ini mampu untuk memberikan kontribusi dan meluruskan apa yang sudah terjadi. Dan sebelum kata sambutan, sama-sama kita saksikan dulu cuplikan progres pembangunan dan gebrakan dari dan untuk masyarakat oleh BP Batam, dan ini analisa yang coba kami survei. Inilah cuplikan selengkapnya. BP Batam tetapkan tempat pemeriksaan fisik terpadu Batu Ampar. Badan pengusaha BP Batam terus berbenah demi memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk efisiensi biaya logistik. Direktur Badan Usaha BP Batam, Dendi Gustinandar, mengaku bahwa Kepala BP Batam Muhammad Rudi telah mengeluarkan surat keputusan SK Kepala BP Batam nomor 204 tahun 2022 tentang penetapan tempat pemeriksaan fisik terpadu TPFT di Pelabuhan Umum Batu Ampar. SK itu diteken 8 November 2022 lalu. Disebutkan tempat pemeriksaan terpadu Joint Inspection berada di dermaga selatan Pelabuhan Umum Batu Ampar beserta fasilitas penunjang long room. Dan menegaskan ditetapkannya TPFT merupakan salah satu upaya pihaknya untuk berkontribusi menurunkan biaya logistik dan menyederhanakan pemeriksaan untuk percepatan layanan pengeluaran arus barang atau komoditas impor. Ditekankan Pelabuhan Batu Ampar juga menjadi satu dari 14 pelabuhan di Indonesia yang masuk dalam pengawasan dan penilaian Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Dengan demikian diharapkan pembenahan yang terus dilakukan BP Batam baik menyederhanakan pelayanan perizinan, standarisasi prosedur layanan melalui sistem elektronik, serta penguatan pengawasan hingga mengakomodasi pengaduan masyarakat dapat menjadikan Pelabuhan Umum Batu Ampar lebih berdaya saing dan berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi. Namun apa yang terjadi? Instansi kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan, banyak persoalan yang dimunculkan. PNBB Rambu diberlakukan mencari labuh tambat, backdate tidak sesuai surat edaran, izin sea trail kapal baru, tarif kegiatan layup, serta sederet pertanyaan lainnya. Untuk keimigrasian, hal serupa juga memancing polemik. Masa paspor stem crew kapal berangkat tidak ada, kalau di-cancel tetap berbayar. Begitupun juga dengan kantor Bea dan Cukai, bongkar muat pada shipyard di luar kepelabuhanan kawasan sangat blunder bagi dunia shipping dan shipyard. Permohonan STS, gerak sistem Bea Cukai Loan Beta harus ditelepon secara personal baru di-approve. Sementara untuk di karantina, sistem prokes masih dianggap perlu untuk ditinjau apakah masih pandemi atau menuju endemi. Sementara untuk BUP Batam, ini pengajuan administrasi masih menggunakan manual. Mampukah nanti Batam menjadi pelabuhan kelas dunia? Sama-sama kita tunggu. Baik, boleh tepuk tangan dulu untuk slides kita. Mudah-mudahan nanti banyak lagi hal yang memberita dan yang pasti kita kerucutkan satu persatu nanti, dan nanti akan dipandu oleh moderator kita yang expert. Apa sejatinya dari momen kita kali ini? Kita minta dengan hormat pada Ketua Panitia kita, Aliansi Maritim Indonesia, ALPI, Abang kita, Osman Hasib. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dengan pantun dulu. Bangun tidur tak lupa sarapan. Sarapan lagi lontong ketupat. Salam hormat saya ucapkan untuk para hadirin yang terhormat. Kalau tak ada pantun tak sah. Kalau nak satu nak dua kali. Jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Mekah.
Dengan bismillah acara dibuka. Semoga semuanya mendapat berkah. Amin. Yang terhormat Deputi 4 BP Batam atau yang mewakili Kepala KSOP khusus Batam atau yang mewakili Kepala KPU Bea Cukai P2B Batam Bapak Ambang Priyangga atau yang mewakili Pak Wahyu, selamat datang. Kemudian Kepala Kantor Kesehatan, selamat datang Ibu mewakili Kepala. Direktur BUP BP Batam Bapak Deddy Kusnandar yang mewakili Pak Ferry. Kemudian Pak Arlas, mungkin juga Pak Ferry yang mewakili Direktur. Kemudian Kepala Perwakilan Ombudsman atau yang mewakili. Dari BPS mungkin kami undang, mungkin ada yang mewakili Pak. Oke. Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau yang mewakili. Ketua-ketua asosiasi yang bergabung di dalam aliansi. APBMI, BPCI, SAA, ALPI, BSOA, IPerindo, INAMPA, SPPJM dari Serikat Pekerja, FSPMI, kemudian dari Lembaga Pendidikan, Esperindo, Apegnas, Hilsi, Ketua Forum Advokasi Indonesia, dan perusahaan-perusahaan galangan dan pabrikasi minyak dan gas yang ada di Batam. Saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya hari ini saya ingin menyampaikan bahwa kami ini sedang mendapat berkah. Mendapat berkah adanya pertumbuhan di sektor industri maritim yang luar biasa. Untuk itulah pertama-tama yang ingin kami sampaikan rasa terima kasih kami kepada seluruh instansi dan lembaga terkait yang telah membuktikan, Pak, telah membuktikan dengan perbaikan pelayanan yang sudah dilakukan mampu mendorong industri kami menjadi lebih baik. Ini salah satu bukti bahwa perbaikan yang dilakukan oleh instansi lembaga terkait di industri kami menjadikan Batam ini menjadi daerah tujuan. Perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan data BPS, C2C, pertumbuhan yang dihitung dari dari produk domestik bruto per kapita, Januari sampai September, Bapak, terjadi kenaikan 767%. Sementara provinsi lain paling tinggi 20%, Pak. Kita 757. Kemudian berdasarkan nilai ekspor 2021 year on year ke 2022, kita ada kenaikan 498%, Pak. Bawahnya, terima kasih banyak. Artinya ini sinyal positif bagi kita. Untuk itulah kami hari ini mengundang bapak-bapak dalam rangka membangun sinergisitas agar hubungan kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian kita mampu menjaga industri kita akan tetap jaya seperti ini. Namun tentunya di samping kami mendapat berkah seperti itu, ada masalah yang timbul, Pak. Yang kerja tak ada sekarang. Tenaga kerja kita tak cukup. Kita butuh dalam perkiraan 2023 itu antara 10.000 sampai 20.000 orang. Yang hari ini saja mungkin kita masih sekarang butuh segera sekitar 1.000 orang. Untuk itulah lembaga-lembaga pelatihan pendidikan di bidang ini kami rangkul untuk dapat menyediakan tenaga-tenaga terampil di bidang dan industri kami. Bahwa ini masalah namun juga berkah.
Ini kesempatan buat kita dalam rangka menyediakan lapangan kerja buat rakyat kita, Pak. Banyak tenaga welder kita, tenaga fitter kita hari ini dipakai di luar negeri, ke Korea, kemudian di Arab, yang dulunya di PHK dari Batam, sekarang mereka dipakai di sana. Kita sekarang kekurangan tenaga kerja. Untuk itulah solusi yang perlu kita segera dapatkan dalam rangka penyediaan tenaga kerja bagi industri kita. Ini nggak boleh putus, karena kalau putus ini berarti industri kita terganggu. Maka saya sampaikan bahwa ini masalah, namun juga ini peluang. Saya minta nantinya lembaga pendidikan dan pelatihan harus bekerja keras dengan sungguh-sungguh. Kita carikan solusinya bersama. Kita gandeng lembaga-lembaga keuangan, dan tentunya nanti di bawah bimbingan Pak Rudi Sadakirti, Kepala Kadisnaker kita bersama-sama nanti, kita swasta bersama pemerintah, instansi terkait, lembaga keuangan, kita harus carikan solusi untuk segera kita selesaikan. Saya sampaikan khususnya yang mulai dari KSOP bahwa perbaikan dengan kantor baru, mungkin semangat baru ya, luar biasa. Saya kemarin ke kantor Ibu, sempat Bu naik 3 lantai, saking bagusnya dan tertata rapi. Dan saya mendapat kabar juga pelayanan sudah semakin baik. Tentunya terima kasih kami sampaikan kepada Pak Kepala KSOP. Namun tentunya adalah kekurangan-kekurangan, itu biasa. Hari ini mungkin kita akan menyampaikan hambatan yang mungkin bisa dicarikan solusi yang bagus, kalau belum mungkin di lain waktu. Demikian pula bea cukai. Saya sendiri ngalami, Pak, beberapa waktu lalu ada anggota kita itu bermasalah dalam pengurusan, terlambat karena administrasi, dan kita berkonsultasi ke bea cukai, dan Pak Kepala luar biasa, bantu cepat selesaikan ini, dan hal seperti itu sangat membantu, Pak. Karena industri kami musuh paling utama kami adalah waktu. Industri kami ini padat modal, padat karya, padat risiko. Satu hari kita terlambat, itu bisa ratusan juta kita rugi. Untuk itulah kita harus bangun persamaan persepsi kita antara demand dan supply. Kebutuhan kami apa, pemerintah siapkan apa, untuk menghindari kerugian-kerugian yang tidak perlu. Sehingga nantinya bisnis perkapalan dan industri maritim kita ini memiliki daya saing yang tinggi. Karena kalau kita dengan biaya nanti mahal, tentunya nanti kita kalah dengan tempat lain. Maka harus sinergi kita dan pemerintah. Kita samakan persepsi, dan pelayanan, kecepatan pelayanan penting sekali. Untuk itu maka pemerintah juga kami harapkan dapat melakukan terobosan-terobosan. Kita tahu bahwa undang-undang dan peraturan yang ada di kita tidak akan mampu memuaskan semua pihak, itu kita paham betul. Saya kasih contoh sederhana. Kalau mengikut undang-undang keimigrasian, itu ferry nggak bisa bolak-balik ke Batam itu. Karena undang-undangnya mengatakan kapal bendera asing harus pulang minimal 2 kali 24 jam, harus lapor. Nah, ferry itu bendera asing. Kalau kita ikut undang-undang itu, maka ferry itu nggak bisa jalan. Disinilah kita butuh diskresi yang diberikan oleh imigrasi sehingga ferry itu bisa jalan bolak-balik. Kalau tidak, nunggu 2 hari, Pak, dilaporkan dulu baru boleh jalan. Undang-undang seperti itu. Karena undang-undang dibuat itu secara nasional. Nah, untuk itu Batam memang khusus, daerah kita memang khusus dan butuh kebijakan khusus. Dan kadang-kadang kita butuh diskresi, Pak Wahyu. Dan tentunya tak terlepas dari bea cukai khususnya, karena peraturan bea cukai mengenai barang ini sangat kompleks dan resikonya buat kawan-kawan di bea cukai juga besar. Diskresi tak mudah kita mendapatkan. Namun ada beberapa yang mungkin. Industri kita ini bersaing dengan waktu, kemudian kontrak. Kalau katakan industri pabrikasi kita terlambat memproduksi,
sehingga itu berpotensi menjadi one prestasi. Bisa nantinya akan putus kontrak. Akibatnya apa? Bisa PHK nanti Pak. Nah mungkin dari sini bisa nanti diberikan diskresi. Karena undang-undang itu bisa dikesampingkan dengan dasar untuk kepentingan umum. Artinya dapat dia. Namun diskresi tentunya ada batas-batasnya. Dan terima kasih kepada, tolong sampaikan kepada Pak Ambang, pelayanan dan juga buat oleh Bea Cukai luar biasa perbaikannya. Tentunya kekurangan-kekurangan akan mungkin kita harapkan solusi dari karantina. Saya pikir tidak banyak masalah, mungkin ada beberapa. Tapi intinya hari ini Pak, saya dengan senang hati dan rasa gembira saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini, bahwa industri kita ingin menjadi tulang punggung perekonomian Batam. Terima kasih kepada seluruh stakeholder masyarakat maritim Batam. Saya sebagai Ketua Aliansi mengucapkan sekali lagi atas nama masyarakat juga, karena mampu kita membuka peluang bagi lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan kita harapkan kita akan mampu menjaga ke depan Batam memiliki daya saing yang tinggi, sehingga galangan-galangan kapal kita, kemudian perusahaan pabrikasi kita mampu eksis dan menjadikan Batam secara ekonomi menjadi lebih baik. Dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Aliansi Maritim Indonesia ALMI, Bang Osman Hasim, yang menyampaikan di tengah keinginan kita untuk memenuhi supply, tapi kebutuhan kita tidak tersalib oleh negara-negara maju. SDM kita sudah banyak direkrut, sementara memiliki lokasi. Intinya kita masih mencari hingga hari ini. Mudah-mudahan apa yang dibutuhkan terjawab sudah nantinya. Dan untuk lebih dalam lagi kajian kita, ini saya invite ke atas panggung moderator kita nih, luar biasa sekali, seorang Pak Heri Kavianto, sarjana ekonomi. Beliau adalah mantan kepala bidang komersil di BP Laut Batam, BP Laut, dan yang pasti saat ini bergerak di bidang logistik dan shipping. Bias Mandiri Group, pernah menimba ilmu di Belanda. Tadi kami chit-chat when I was in Netherlands, Port Management and Nijmegen di Belanda, dan ahli kepelabuhanan. Baik, kita daulat ke atas panggung ada Pak Heri Kavianto, sarjana ekonomi. Baik, silakan Bapak. Ada Bapak Ferry Manula di sini sebagai GM operasional. Boleh ke atas panggung Bapak? Baik, dan dari pihak Bea dan Cukai ada Bapak Wahyu Setiaji. Selanjutnya dari karantina ada ibu kita mewakili dari Dr. Romar Simanung Khalid, ada Ibu Dr. Julianti. Iya. Dan dari KSOP Bapak Antoni atau Pak Ismet si Hombing ya di sini. Oke. Iya. Ya, dari pihak imigrasi ada di sini, saya lihat diundangkan ada Pak Andri di sini. Oke, baik, silakan Bapak menempati satu lagi dari KSOP. Ya, dari KSOP ada yang mewakili. Di sini ada Pak Antoni dan Pak Ismet Sihombing. Baik, ya. Boleh tepuk tangan dulu untuk narasumber kita pagi-pagi ini pada dia. Aku pertanyaannya itu pertanyaannya gampang ya, tapi jawabnya susah. Oke. Baik, tapi yang pasti siapkan di round table apa yang menjadi
yang intinya yang kadang kita making flow our life ya, istilahnya mungkin ada yang mengganjal bagi pemikiran Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita cerna hari ini yang dijawab oleh tamu-tamu kita yang cukup expert, dan nanti kita tarik benang merahnya seperti apa. Kepada moderator kita kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Heri Kavianto. Terima kasih sudah hadir acara Coffee Morning pada hari ini yang digagas oleh Aliansi Maritim Indonesia bersama antara seluruh masyarakat industri Batam dan instansi dan lembaga terkait dalam rangka membangun sinergitasnya. Jadi ini acara Coffee Morning pada pagi hari ini agak spesial karena ada panggung dan kami didaulat ya untuk duduk di atas panggung. Ini bukan dalam rangka menjadi tontonan ya Pak. Jadi ini dalam rangka kita ini acara yang dibangun yang menjadi inisiatif dari aliansi ini adalah dalam rangka sebuah gerakan untuk dengan tujuan kata kamu atau kalian atau kata saya dan kita itu menjadi satu kata kami dalam rangka sebuah gerakan menuju pelabuhan Batam yang lebih maju dan modern. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita dan kami. Jadi ini kalau udah tepuk tangan berarti ini menjadi kami, menjadi kita. Jadi tidak boleh, tadi sudah disampaikan, tidak dalam rangka menghakimi, menghakimi tidak. Kita semua sebagai masyarakat yang terlibat langsung di dalam industri maritim, karena memang sebuah studi ini kita bicara di negara tengah Singapura ya, hampir 90% masyarakat di Singapura itu kehidupannya sangat tergantung dengan pelabuhan. Artinya juga nanti Batam pada satu titik akan menjadi seperti itu, karena memang daya serap tenaga kerja yang akan ditampung di industri ini sangat besar dan itu dominannya luar biasa. Mudah-mudahan gerakan untuk menuju pelabuhan Batam yang maju dan modern itu seperti ini dilakukannya, kita saling bertemu, melakukan sinergitas, dialog dan lain-lain sebagainya, karena sehingga kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu akan menjadi bisnis oriented lah, jadi karena perubahan itu memang terjadi abadi ya, tuntutan perubahan terus menerus. Jadi memang dengan dialog-dialog seperti ini kita akan lebih bisa membangun sinergitas bersama. Terima kasih, dan kita akan mulai karena ini ada beberapa permasalahan juga disampaikan kepada Bapak Ibu dari lembaga instansi terkait. Dan kami akan coba memandu pertama-tama, jadi secara berurutan ya Pak, mohon maaf. Jadi kita akan mulai dari KSOP, kemudian ke Bea Cukai, karantina, imigrasi, dan terakhir BUP Batam dan BPD Batam. Ini karena di KSOP ini tercatat ada 6 masalah yang perlu kita diskusikan ya. Ini saya bacakan dulu 3 supaya nanti agak kita agak fokus. Kita bacakan dulu 3, nanti mohon tanggapan dari KSP. Kemudian kita akan beri kesempatan kepada audiens untuk mungkin ada itu nggak usah ya. Jadi ini satu itu aja ya Pak Osman ya. Baik. Ini saya bacakan dulu. Nanti ada penjelasan dari Pak KSO yang bagi KSOP. Yang pertama tentang penggunaan PNBP jasa kenavigasian atau PTS Ruang Rambu cukup memberatkan karena berlaku untuk setiap 30 hari seperti pengenaan laku dan tambahan. Itu nomor 1 tentang ya biaya rambu ya. Kemudian yang kedua Pak, izin sea trial kapal baru hanya berlaku 2 hari. Khususnya untuk kapal
dengan JT besar itu diperlukan lebih dari 2 hari untuk pemeriksaan peralatan dan mesin. Jadi memang dari pihak galangan merasa tidak kurang cukup lah kalau izin trialnya cuma 2 hari ya, apalagi untuk kapal kurang besar. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang surat edaran KSOP ya, khusus Batam, bahwa setiap rencana pembangunan kapal baru pihak galangan diwajibkan mengurus surat keterangan perizinan terminal khusus dalam rangka peletakan lunas dan peluncuran kapal sebagai syarat LK3 di sistem Inaportnet. Seyogyanya galangan kapal yang sudah memiliki itu diberikan kode pelabuhan saja, sehingga secara otomatis pada saat input di dalam sistem Inaportnet akan tidak selalu ada mengurus perizinan baru lagi. Sementara 3 poin itu dulu, silakan Pak Indra, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak-Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Indra. Sebenarnya harusnya hadir nih Pak Kepala Kantor ya. Cuma memang beliau-beliau lagi pada sibuk juga, kita lagi ada angkutan Natal dan Tahun Baru juga. Jadi fokus ke angkutan Natal dan Tahun Baru. Tahun ini nih kemungkinan ada terjadi lonjakan Pak. Jadi ada penambahan dispensasi penumpang juga. Jadi kita agak lumayan repot mulai tahun ini. Saya mohon maaf Pak sebelumnya. Terkait 3 pertanyaan ini, jadi saya hari ini datang bersama tim Pak. Jadi bukan I'm not the expert, saya bukan ahli dalam semuanya. Saya buat teman-teman saya memang sudah ahli di bidang masing-masing. Nanti saya akan coba minta teman-teman untuk bantu saya menjawab sesuai dengan bidang dan seksinya masing-masing. Karena kan pertanyaannya bukan hanya di satu bidang Pak ya, ada di beberapa bidang ini. Dari pertanyaan yang pertama mengenai uang rambu, PPP rambu ini kan diberlakukan sama seperti rambu tambat per 30 hari. Nah rambu itu tadi saya sudah bicara sama Bu Reka mau bantu jawab atau saya jawab? Saya jawab aja, oke. Mohon maaf kalau salah tolong dikoreksi ya. Jadi rambu ini kan kalau dia kapal penyeberangan dibuat 8 jam, itu kan uang rambunya bisa sekali bayar, kemudian untuk berlaku untuk 30 hari. Kemudian kalau lebih dari 8 jam, artinya kapal itu sekali masuk bayar rambu sekali, tapi nanti misalkan dia 15 hari dia balik lagi, ya bayar lagi. Itu kan sudah ada ditetapkan sesuai dengan di PP 15 ya, mereka ya di PP 15 itu. Jadi artinya kalau memang dari pengguna jasa merasa keberatan dengan hal tersebut, bisa disampaikan melalui surat. Kan ini bukan kewenangan di KSOP Pak, untuk rambu ini adanya di pusat, jadi ini butuh ya bisa dikatakan butuh waktu. Tapi tetap kita akan jadikan masukan juga memang. Jadi tujuannya Coffee Forum ini kan sebenarnya salah satunya adalah untuk menerima masukan nih dari Bapak Ibu sekalian. Enaknya gimana sih gitu kan? Nah jadi nanti kita jadi jalan tengah. Seperti Pak Heri bilang tadi, jadinya kami ya, jangan saya atau kita gitu. Untuk rambu, untuk kapal asing malah dia setiap kali masuk Pak, dia nggak lihat lagi 30 hari itu. Ya betul ya mereka ya. Itu yang pertama. Jadi yang kedua terkait si trial 2 hari. Nah si trial ini kan ada pengawasannya Pak. Pengawasannya artinya ada merek inspektor yang kita tunjuk untuk naik ke kapal untuk mengawasi kegiatan si trial itu. Jadi memang kalau kapal kecil 2 hari mungkin cukup, tapi kapal-kapal besar nggak cukup Pak. Mesti bisa sampai 4 sampai 7 hari kan harus berulang-ulang gitu. Nah ini bisa kita jadi masukan juga Pak ke pimpinan. Mungkin nanti kami akan coba sampaikan pimpinan untuk kegiatan si trial ini bisa diajukan sesuai dengan kebutuhan. Artinya tapi ada batas waktu maksimum yang kita tetapkan bersama, kita sepakati. Misalnya, oke, untuk kapal gede kita tetapkan misal 7 hari, tidak boleh lebih dari 7 hari. Nah itu akan kami coba sampaikan ke pimpinan. Nanti beliau-beliau lah yang memutuskan. Tapi secara teknis sebenarnya untuk si trial itu 2 hari aja udah cukup sebenarnya untuk kapal-kapal yang kecil. Artinya ya bisa kita masukkan Pak. Oke, kemudian yang ketiga ini, nah ini surat edaran ini saya serahkan ke yang ahlinya nih. Terkait surat keterangan perizinan tersus dalam rangka peletakan lunas dan
peluncuran. Ini baru Pak, hal baru memang. Dan jujur aja ada beberapa pengunjung jasa memang belum tahu hal ini gitu. Saya sendiri juga sebagai staf mesin di SOP juga baru dengar. Pak Doni bisa tolong bantu saya jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon izin. Perkenalkan, saya Agung. Seperti yang tertera di nomor 3 Surat Edaran KSOP khusus Batam nomor sekian, bahwa setiap rencana pembangunan kapal baru pihak galangan diwajibkan mengurus surat keterangan perizinan terminal khusus dalam rangka pertamanan dan peluncuran sebagai syarat ketika sistem komponen. Mohon izin saya akan memberi masukan. Dasar kegiatan ini adalah jumlah terminal khusus yang berada di Pulau Batam ini sebanyak 112 terminal khusus. Terminal khusus yang bidang usaha industri kapalnya sebanyak 83. Setelah dilaksanakan kegiatan peninjauan lapangan dan secara acak dalam bentuk pengawasan, diperoleh data sebagai berikut. 1. Pembangunan kapal di terminal khusus yang belum memiliki izin operasional. Kedua, penggunaan terminal khusus sepadan, bersebelahan maksudnya, untuk kegiatan peluncuran kapal dikarenakan tempat pembuatan kapal tidak memiliki perizinan. Ketiga, terminal khusus yang kurang kegiatannya menyewakan lahannya untuk perusahaan lain membangun kapal. Yang keempat, karena disinggung ke Inaponet adalah pada saat pengajuan pemberitahuan kedatangan kapal, situ disebutkan pelabuhan asal. Pelabuhan asal di situ disebutkan adalah tempat kapal ini dibangun. Makanya kami menganggap ini perlu kita buat keterangan supaya apa? Ujungnya pada saat kapal baru ini akan berangkat tidak terjadi keterlambatan atau ditunda keberangkatannya. Mohon izin, sampai saat ini saya hanya bisa sebutkan ada 3 tempat yang kapalnya belum bisa diberangkatkan dikarenakan tempatnya tidak memiliki izin Pak. Mohon maaf, surat keterangan ini juga bukan baru Pak. Di tahun 2020 surat ini juga sudah pernah ada, tapi bunyinya lain, rekomendasi tempat peluncuran. Tapi sekarang dikarenakan kita sudah melihat sendiri bukan kata dan katanya, ini kan surat keterangan bahwa tempat peluncuran munas dan peluncuran itu sudah memiliki izin. Mohon izin bapak-bapak yang ada di sini bisa juga kami sampaikan, kami juga baru kemarin ke lapangan menemukan terminal khusus yang belum ada izinnya, kapal sudah jadi. Kapal sudah jadi. Tetapi karena kami sebagai pemerintah tidak mungkin membilang itu dihentikan pekerjaannya, kami menganjurkan untuk izin pembangunan dan izin pengoperasiannya segera diurus sebelum kapal diluncurkan. Jadi mohon izin Bapak Ibu, kami dari bidang kepelabuhan bukan mengada-ngada untuk hal ini. Bapak, ada catatan di bawahnya lagi, ini mungkin dipotong menambah kos. Mohon izin, kami tidak ada kos di situ. Dan cara pengurusan sangat gampang, tinggal memasukkan permohonan di loket pelayanan dan hasilnya itu saya mengirim by WA Pak. Jadi kami bisa nggak ketemu Pak. Hasil dan ditandatangan kami kirim by WA Pak. Mempercepat. 1 hari lebih 1 hari itu terjadi Pak. Jadi sekian aja Pak Indra yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jawabannya loud and clear ya. Jadi memang terkadang kita keluarkan surat itu juga pasti ada sebab-sebabnya Pak. Mungkin alih-alih keluar surat itu kan, pasti ada sebab-sebabnya. Jadi memang saya sendiri yang memang sering terjun ke lapangan juga ada beberapa kali menemukan kasus seperti itu. Ini galangan izinnya belum ada, tidak terdata di sistem, tapi dia bangun kapal, gitu kan. Nanti pada saat dia mau luncur, baru kalau kabut kan, wah nanti KSOP ini mempersulit gitu, ya kayak gitu. Jadi namanya kita sinergi itu ya kita sama-sama Pak. Artinya kalau Bapak Ibu mau bikin kapal ya urus dulu izin galangannya, gitu kan. Kalau udah ada izin galangan kan semua pasti berjalan baik.
pasti semuanya lancar-lancar aja. Yang lain kan tidak ada masalah, hanya beberapa masalah. Jadi itu hanya untuk sebenarnya lebih ke merapikan Pak ya, mengontrol gitu. Baik, terima kasih, itu aja jawabannya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, jadi tadi buat teman-teman dari kalangan kapal memang izin itu ya wajib harus diurus karena pemerintah dalam rangka bisa mengendalikan, mengawasi segala macam karena ini menyangkut keselamatan datanya. Oke, yang berikutnya Pak, masih ada dua ini, maaf untuk KSOP Gus Batang. Ada dua lagi. Pertama tentang tarif labuh kapal non niaga berdasarkan PP 15 tahun 2013 belum diakomodir ke dalam Inaport-Net, sehingga untuk kegiatan kapal layup diberlakukan tarif kapal niaga. Ya, ini nilainya Rp45 per hari, sehingga besaran tarif tersebut sangat mahal dan mengurangi daya saing Pelabuhan Batam, khususnya untuk kegiatan kapal layup. Yang berikutnya satu lagi nih, belum ada sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2021 tentang tata cara penanganan dan pengangkutan barang berbahaya di pelabuhan. Apakah dipersyaratkan seluruh tenaga kerja di industri maritim Batam untuk mengikuti pelatihan penanganan barang berbahaya? Kalau itu berdasarkan, berarti nanti perlu ada jadwal dan lain sebagainya yang perlu disiapkan di kemudian. Dua ini Pak untuk KSOP, silakan Pak Indra. Oke, baik Pak. Oke, yang pertama kenaikan PNBP untuk kapal-kapal yang layup Pak ya, dia ditetapkan tarifnya sebagai kapal niaga, sedang kapal itu sendiri kan layup kan tidak beroperasi. Nah ini tadi Bu Reka bisa bantu jawab, ini kan sesuai dengan di Peraturan Menteri Keuangan yang nomor 139 garis miring PMK 02 garis miring 2021. Ini memang sudah diterima seperti itu. Bu Reka, silakan bantu jawab, ini ahli di keuangannya nih Pak, ahli di keuangan. Baik, saya akan menjawab mengenai tarif kapal non niaga yang berada di Galang ya khususnya Pak. Itu di Galang itu dirumuskan sesuai dengan PMK-nya tersendiri dari Peraturan Menteri Keuangan, bukan dari KSOP yang menentukan tarif. Jadi kita hanya KSOP Batam itu hanya mengikuti aturan yang ada. Kalau seandainya ada keberatan dari pengguna jasa ataupun pengusaha, kita sudah menyurati ke kantor pusat. Untuk saat ini belum dapat tanggapan dari kantor pusat mengenai tarif ini. Harusnya tarif ini mungkin bisa dibedakan antara niaga dan non niaga. Cuma di PMK itu sendiri belum dibunyikan. Jadi kita sudah suratin, sampai saat ini belum ada tanggapan dari pusat Pak. Baik. Ya, ini akan jadi catatan lagi Pak. Kita akan suratin yang kedua lagi mengenai permasalahan ini, kita akan naikkan lagi Pak. Baik. Oke, mantap ya Pak. Good job. Oke, itu ya. Sementara itu Pak, jadi memang udah disuratin, dari kita juga udah bersurat. Memang belum direspon juga sama pusat. Termasuk salah satu tadi yang rambu itu ya, mereka rambu itu juga rupanya udah disuratin juga dari kita, tapi memang belum ada. Mungkin dalam waktu dekat, dengar sih surat edaran ya sudah dibuat. Untuk khusus untuk kapal-kapal yang docking, kemungkinan surat edaran ini aturan untuk PNBP-nya dikenakan untuk satu kali di saat kapal keberangkatan, bukan dihitung dari kapal tiba seperti tramper. Tapi dengan docking report yang ditunjuk dengan lampiran docking reportnya Pak, itu berdasarkan perhitungan dari docking report. Tapi edarannya lagi dari Direktorat Navigasi belum ditandatangani, tapi sudah dibikin rangkumannya, edarannya sudah dikonsep, tinggal ditandatangani aja, kita tinggal menunggu. Kalau surat edaran sudah ditandatangani, kita bisa melakukan tarif itu. Oke, mantap. Mudah-mudahan as soon as possible Pak ya, asap keluar itu surat edaran. Oke, terkait pertanyaan berikutnya, tadi PM 16/2021 tentang tata cara penanganan pengangkutan barang berbahaya. Apakah perlu tenaga kerja bekerja di Badan Usaha Pelabuhan, terminal khusus, terminal khusus sendiri, juga mengikuti pelatihan penanganan berbahaya. Oke, di dalam PM 41-nya itu sendiri sudah jelas disebutkan bahwasanya
di ayat 1, penanganan barang berbahaya dan pengangkutan barang berbahaya itu dilakukan oleh tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang dibuktikan dengan sertifikat. Artinya semua pihak yang terlibat dalam penanganan barang berbahaya di pelabuhan harus memiliki sertifikat keterampilan barang berbahaya. Karena berbahaya ini kan namanya aja berbahaya Pak ya, dia butuh penanganan khusus. Orang yang nggak punya knowledge tentang barang berbahaya tentunya bisa berisiko membuat kesalahan. Nah, artinya sesuai dengan PM ini Pak, jelas memang harus ada Pak latihannya. Nanti mungkin belakang ini saya lihat ada beberapa dikarenakan PM ini terbit, sejak PM ini terbit ada beberapa perusahaan yang memang sekarang mengadakan pelatihan-pelatihan untuk barang berbahaya. Nanti bisa koordinasi dengan Direktorat KPLP di pusat, nanti mereka udah ada lembaga-lembaga pelatihan untuk kegiatan ini. Baik, itu aja Pak, saya rasa jawabannya. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan buat KSOP atas penjelasannya. Ada 5 item tadi yang sudah dijelaskan dengan baik dengan KSOP. Ada beberapa hal yang memang perlu kita menunggu untuk keputusan lebih lanjut ya, karena ada yang perlu dilakukan keputusan. Berikutnya Bea Cukai Batam, Pak Wahyu. Ini ada 3 Pak Tanah. Izin saya sampaikan dulu langsung 3 item Pak, yang gampang-gampang semua Bapak Pak, nggak terlalu signifikan. Yang pertama ini prosedur izin kegiatan bongkar muat di terminal khusus di luar kawasan Babean cukup sulit dan lama, sehingga punya usaha di bidang keangginan kapal dan galangan kapal agak kerepotan untuk ngurus izin ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, permohonan izin kegiatan ship to ship dan olah gerak kapal pada sistem ion beta memerlukan komunikasi kepada petugas untuk approve. Jadi mungkin maksudnya itu dia masukkan data terus mesti telepon dulu gitu ya, atau WA apa segala macam. Tidak by system. Yang ketiga, prosedur penyelesaian dokumen PID bayar dirasakan terlalu lama, termasuk juga untuk penyelesaian prosedur readdress ya. Jadi ini 3 pertanyaan Pak, yang disampaikan oleh teman-teman untuk Bea Cukai. Silakan Pak Wahyu untuk ditanggapi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, ini pertanyaannya apa namanya? Seperti disampaikan tadi, mudah tapi susah ya. Siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya coba tanggapi ya. Dari yang pertama, ini bongkar muat di luar kawasan ya, di luar kawasan cukup sulit ya dan lama. Ini terkait dengan CPR ya. Jadi begini, secara garis besarnya mungkin nanti untuk detailnya bisa dibantu oleh rekan-rekan saya. Bongkar muat itu secara undang-undang kami memang harus dilaksanakan di kawasan Babean ya. Tentunya kita berusaha memberikan pelayanan dan berusaha menyelaraskannya dengan undang-undang dan peraturan yang terkait. Dan untuk kegiatan ini juga sebetulnya sudah di cover dengan sistem ion beta ya. Seharusnya memang seharusnya bisa mempercepat ya. Jadi ada kebanyakan CPR di Batam sudah mempunyai kawasan Babean sebetulnya ya. Dan memang ada beberapa yang belum memiliki kawasan Babean. Kemudian untuk CPR ini ada baiknya memang dengan sebagian besar yang sudah memiliki kawasan Babean diharapkan memang menjadi kawasan Babean untuk mempermudah transaksi pengurusan clearance di kepabeanan, termasuk juga
sebagai contoh jika memang sudah kawasan pabean, tentunya tidak perlu lagi mengurus izin muat atau izin bongkar di luar kawasan. Itu kan sebetulnya merupakan suatu fasilitas ya, fasilitas yang untuk mempermudahkan kegiatan kegiatan para pengusaha di Batam untuk mensimplifikasi prosesnya ya, prosedurnya. Jadi alurnya tidak perlu panjang lagi karena mereka sudah memiliki izin kawasan pabean. Nah, terkait dengan bongkar muat yang dirasa cukup sulit dan lama, mungkin kita perlu masukan lebih detailnya ya, apa yang menjadi mungkin teman-teman dari pengusaha CPR ataupun yang mewakilnya bisa menyampaikan ke kami secara spesifik di mana lamanya, di mana sulitnya, itu untuk menjadi masukan bagi kita juga untuk introspeksi. Itu yang pertama terkait dengan bongkar muat di luar kawasan untuk CPR. Yang kedua terkait izin ship to ship dan olah gerak ya. Ini juga sebetulnya sudah diakomodir di aplikasi Ion Beta. Izin ship to ship ini mungkin pengawasan ship to ship ya, karena izin ship to ship tentunya yang memberikan izin teman-teman dari KSOP sebetulnya, izin prinsipnya. Nah, kita mungkin terkait barang, pengawasan barang dan sebagainya akan ikut mengawasi proses kegiatan ship to ship tersebut. Begitu juga olah gerak sama, ini merupakan pengawasan. Nah, izinnya tetap dari KSOP ya. Ini sebetulnya kami sudah melakukan pelayan secara online. Hanya saja mungkin ada kendala ya, mungkin kurang optimal karena kantor Bea Cukai Batam ini merupakan kantor yang belum beroperasi 24/7 Pak. Jadi kadang-kadang untuk Sabtu dan Minggu, untuk di luar hari kerja normal, seringkali ada diperlukan koordinasi dengan petugas karena ada kemungkinan hari Minggu petugas tidak loket tidak buka di hari Minggu. Ini di bagian pengawasan ya, loket tidak buka dari Minggu, tapi ada kegiatan yang urgent, kita membuka ruang untuk langsung berkonsultasi, berkoordinasi supaya meskipun hari libur kita berusaha tetap melayaninya, karena sebetulnya di semua tempat kecuali ekspor kita itu belum 24/7. Makanya kita dari Bea Cukai berusaha melakukan extra effort dengan pertama mengadakan lembur untuk Sabtu terutama dan Minggu untuk beberapa pelayanan, dan kita juga membuka saluran untuk komunikasi dengan pengguna jasa jika ada hal-hal yang perlu disampaikan, maksudnya hal-hal yang di luar jam kerja dan urgent, kita membuka ruang untuk saluran komunikasi supaya kegiatan-kegiatan yang urgent tersebut bisa tetap dilayani Pak. Makanya kalau mohon maaf sekali lagi, mungkin kadang-kalanya kita pengguna jasa harus berkoordinasi atau harus menghubungi untuk mendapat approve ya, karena kadang-kadang di hari Sabtu dan Minggu memang ada keterbatasan terkait pelayanan kami. Tapi untuk menutupi keterbatasan tersebut, kita membuka ruang untuk saluran komunikasi, bisa lewat sisi kita, bisa lewat grup-grup yang sudah dibentuk oleh
teman-teman yang bidang-bidang yang menjalankan pelayanan dengan pengguna-pengguna jasa. Seperti mungkin di tempat saya, karena saya menangani manifest, ada grup paket pengangkut, di situ bisa disampaikan juga. Ada kegiatan sip to sip hari ini, bongkar hari ini umpamanya, atau ada angkut terus di kabel urgent, itu bisa disampaikan di situ supaya bukan kita melemahkan fungsi aplikasi, tapi untuk tetap saja aplikasi kan tetap dijalankan oleh siapa di belakangnya ya, median dengan. Nah, itu untuk menutupi memang masalah jam kerja kita bukakan saluran informasi, komunikasi. Yang untuk pertanyaan yang ketiga, PIB proses terlalu lama ya, dan proses redress untuk proses pemberitaan impor barang mungkin ada beberapa tahapan ya, tahapan yang mungkin ada pemeriksaan fisik dan segala. Tapi nanti saya kurang bisa menjelaskan detail terkait dengan proses PIB, nanti mungkin rekan saya dari Pak Agus bisa menjelaskan. Tapi sebelumnya saya akan menanggapi terkait redress, proses redress ya. Oke. Proses redress ini, terkait proses redress, memang ada, kita kategorikan redress minor dan redress mayor. Redress minor itu mungkin selama ini terkait dengan kesalahan ketik, kesalahan tanggal, bruto, KS code, itu nomor kontainer, itu kita golongkan di redress minor, yang tentunya tidak memerlukan, menurut kami tidak memerlukan pendalaman lebih lanjut. Adapun redress mayor itu terkait dengan nama penerima barang, jenis barang, itu memang perlu kita lakukan pendalaman. Kenapa? Untuk penerima, ini kan masalah hak kepemilikan barang ya, dari yang transaksi. Jangan sampai kita sangat hati-hati terkait kepemilikan, jangan sampai nanti ada tuntutan hukum terkait kepemilikan di kemudian hari, karena otomatis kan kita yang menyetujui perpindahan penerima tersebut. Umpamanya ada pengiriman barang atas nama individu, ternyata dia meminta redress atas nama perusahaan. Nah, kita harus telusuri itu, apakah memang itu barang itu memang milik perusahaan yang dipesan melalui staf mereka atau bagian pemasaran mereka, karena dalam transaksi kan kadang-kadang pihak penjual mungkin karena yang berhubungan terus adalah si person tersebut, alamat pengirimannya ke nama person tersebut, bukan ke nama perusahaan, padahal dia mewakili perusahaan tersebut. Itu mungkin perlu kita dalami juga hubungan antara si person itu dengan perusahaan tersebut, jadi membutuhkan waktu agak lama untuk yang mic. Tapi kalau untuk redress minor, kita usahakan memang secepat mungkin. Dari statistik memang rata-rata sih bisa kita selesaikan 1 hari atau maksimal 1, berapa hari. Itu kita memang berusaha melakukan pelayanan cepat di situ, karena memang takutnya ada barang-barang yang peka waktu dan dibutuhkan, kita harus cepatnya ya. Itu pun nanti setelah ini kita ada pengembangan yang namanya jasa 40. Di jasa 40 mungkin pos-pos yang sudah lebih performa jasa lebih baik, lebih detail,
Dan secara aturan untuk redress tertentu memang bisa dilakukan oleh pengguna jasa langsung. Tapi di aplikasi yang sekarang memang belum memungkinkan. Semoga di aplikasi JSA 40 nanti semua sudah terakomodir dan proses redress yang minor ini lebih cepat lagi, karena ada beberapa redress nanti kita sosialisasikan ya setelah aplikasinya jadi, bisa langsung dirubah oleh agen. Seperti kesalahan pengetikkan tanggal itu sebenarnya lebih mempermudah lagi. Semoga ini sedang piloting sekarang, semoga cepat diberlakukan sehingga lebih mempermudah, lebih mempercepat pelayanan di KPU BC Batam. Nah, ini saya mungkin untuk terkait PIB saya minta bantuan untuk menjelaskan lebih detail kepada Pak Agus ya, Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau menambahkan sedikit aja Pak ya, dari ini udah komandan saya tadi menyampaikan dan cukup komprehensif ya. Jadi ini ada mungkin ada beberapa poin yang perlu saya tambahkan, khususnya untuk yang poin nomor 1 ya. Poin nomor 1 terkait dengan bongkar muat. Nah, benar yang disampaikan Pak Wahyu tadi kan kita butuh detailnya Pak ya, kita butuh detail karena selama ini memang untuk kegiatan bongkar muat itu yang di luar kawasan sudah kita layani melalui Ion Beta ya. Dan kalau untuk kegiatan pemuatan di luar kawasan itu untuk SOP-nya adalah 2 hari kerja Pak ya, 2 hari kerja. Dan itu tidak menutup kemungkinan lebih cepat karena ya namanya kita udah bermitra ya, kita artinya Pak ini urgent segala macam ya bisa nanti kita akselerasikan ya, kita akselerasi. Tapi pada prinsipnya untuk janji layanan kita ada 2 hari kerja dan mungkin nanti bisa disampaikan ke kami Pak untuk perusahaan mana yang kira-kira ribetnya seperti apa gitu. Jadi ini juga sebagai masukan bagi kami, apakah kita harus mengevaluasi secara internal kalaupun memang ada hal-hal yang dirasa kurang tepat di lapangan. Pada prinsipnya kita Bea Cukai KPU Batam dalam hal ini siap menerima masukan dari mitra semuanya. Kemudian untuk yang berikutnya Pak terkait dengan prosedur penyelesaian dokumen PIB bayar yang dirasakan terlalu lama. Untuk redress sudah ditanggapi sama Pak Wahyu ya. Untuk dokumen PIB bayar ya, ini sekalian saya memperkenalkan Pak ya. Saya sekarang ini pejabat peneliti dokumen yang sudah demisioner. Jadi kalau dulu ada bapak-bapak yang sering berhubungan dengan saya, Pak Osman sendiri juga pernah WA ke saya Pak ya. Waktu itu dulu memang saya yang melakukan kegiatan penelitian dokumen, tapi sudah 2 bulan Pak Trianto ya, hampir 2 bulan ini KPU Batam dalam rangka kita juga supaya kegiatan penelitian juga lebih fokus dan nanti proses pelayanan juga lebih cepat, kita sudah ada 3 orang pejabat fungsional yang khusus menangani penelitian dokumen. Jadi kalau dulu saya ini teliti dokumen sekaligus juga nanti melakukan pelayanan ekspor, pelayanan segala macam. Nah sekarang ada 3 pejabat yang dedicated hanya untuk meneliti dokumen dari Bapak Ibu sekalian, sehingga diharapkan dengan adanya petugas yang dedicated itu pelayanan lebih cepat dan juga pengawasan juga akan lebih efektif. Nah terkait dengan keterlambatan mungkin kita juga sekalian berdiskusi di sini Pak ya. Jadi untuk kapal-kapal itu kan rata-rata menggunakan pemeriksaan di luar kawasan Pak ya, Pak ya, periksa luar kawasan. Nah ini juga sudah pernah dulu kita undang dari beberapa shipyard itu. Ini juga harus kita evaluasi masing-masing Pak ya. Jadi kadang-kadang dari shipyard itu mengajukannya juga terlalu lama, kapalnya itu masih belum siap. Mereka sudah mengajukan ini. Ya mungkin bukan shipyardnya Pak ya. Dalam hal ini karena dikuasakan dengan PPJK, mungkin PPJK-nya pengen loh Pak, saya sudah menyampaikan ke Bea Cukai gitu kan. Padahal sebenarnya barangnya itu belum siap. Barangnya masih dilakukan repair atau mungkin masih pengecetan atau apa, tapi karena dia secara kontrak, kamu tanggal 15 harus sudah submit dokumen, jadi disubmit lah sama PPJK jebret gitu kan, langsung mengajukan permohonan periksa luar kawasan. Itu secara sistem terekod semua di kita. Jadi contoh misalnya ada yang dokumen PIB-nya itu tanggal 1 PPF nya, tapi dia baru melakukan PKB itu pernyataan kesiapan barang untuk diperiksa dengan pemeriksa barang itu baru tanggal 25. Pernah kejadian seperti itu Pak.
Nah, mungkin ya kita masing-masing evaluasi juga dari teman-teman itu juga, kalau dari PPJK-nya juga, artinya kalau memang barang itu benar-benar sudah siap, barulah dilakukan submit dokumen gitu kan. Dan untuk periksa luar kawasan sendiri pengajuannya kan juga menggunakan ion beta Pak ya, menggunakan ion beta. Nah, untuk janji layanan sendiri, pemeriksaan dokumen itu adalah 3 hari kerja Pak ya, 3 hari kerja. Dan itu tidak menutup kemungkinan lebih cepat. Jadi misalnya ada beberapa memang ya ini Pak urgent segala macam, ya kita akan maksimalkan mungkin selama memang itu tidak mengurangi unsur-unsur pengawasan dari kami dan tidak mengurangi kegiatan penelitian dokumen tersebut. Mungkin dari saya cukup sekian Pak. Jadi kalaupun memang masih ada yang mau disampaikan lagi, monggo dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin loh Pak, mohon maaf saya telat, saya Rizky. Tadi udah komunikasi dengan Pak Usman karena undangan yang nyampe ke saya tadi telat Pak. Jadi saya ketemu tamu dulu yang udah janji. Jadi terkait masalah yang disampaikan ke kami tadi sudah dijawab dari teman-teman. Intinya sih kami sangat terbuka Pak. Kami sangat terbuka untuk masukan ataupun kritikan. Jadi kalaupun ada permasalahan karena kebetulan yang menghandle komplain itu saya, silahkan disampaikan ke saya. Dan kami berusaha untuk mencari solusi yang ya berusaha untuk menyimbangkan dari sisi regulasi yang kita berjalan, tapi dari sisi kosnya kita minimize. Jadi pengusaha pun juga tidak terbebani dengan hal itu. Nah, contoh misalkan terkait masalah yang di poin 1, yang di poin 1 itu terkait masalah bongkar muat. Mungkin tadi sudah disampaikan Pak Agus. Kalau saya sih melihatnya mungkin ini sipiat-sipiat yang notabene belum ditetapkan sebagai kawasan pabean. Karena kalau belum kawasan pabean, mau tidak mau harus ada memang permohonan yang disetujui, yang harus disetujui oleh kepala kantor. Dan kita waktu itu sudah sampaikan, silakan untuk mengajukan menjadi kawasan pabean. Tapi memang untuk syarat menjadi kawasan pabean itu memang harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya salah satu itu ada batas-batas itu yang harus jelas. Karena gimana pun juga itu kan objek pemeriksaan Pak dari aparat pemeriksa, baik itu inspektorat atau BPK. Jadi jangan sampai kami berusaha untuk memfasilitasi, tapi justru akan mengikat kami di belakang hari seperti itu. Contoh juga yang terkait masalah yang permohonan izin kegiatan ship-to-ship. Jauh ini sudah difasilitasi di ion beta. Ion beta itu bukan approval ya Pak, bukan persetujuan ataupun permohonan, tapi sifatnya memberitahukan. Selagi ada izin dari KSOP, selagi ada inward manifest, submit ke ion beta, itu sifatnya memberitahukan ke kami. Makanya kami siapkan itu surat tugas. Tapi ini pun juga kami akan melakukan evaluasi lagi Pak. Perlu tidak kami melakukan pengawasan itu? Karena kalau kita bicara risk management, selagi Bapak Ibu mensubmit itu ke ion beta, praktis notabene ini udah clear sebenarnya. Tapi buat apa kami awasin lagi? Harusnya kami bisa beralih ke tempat-tempat yang lain seperti itu yang memang perlu penebalan lah mungkin di sisi pengawasan. Mungkin itu Pak tambahan dari saya. Intinya sekali lagi kami sangat-sangat terbuka terkait masukan, kritikan, saran. Toh kita sama-sama mempunyai cita-cita yang sama ya untuk proses kegiatan alur ini berjalan dengan cepat, lancar dan semua juga happy ending seperti itu Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih atas saran. Jadi demikian Bapak dari Bea Cukai memang mempunyai visi ya untuk memfasilitasi industri dan perdagangan pastinya dengan diwujudkan dengan beberapa pembenahan terkait kemudahan dengan aplikasi, pengurusan dengan aplikasi, realisasi peraturan-peraturan, tapi tetap juga kita harus menyeimbangkan, menyelaraskan dengan kontrol kita terkait pengawasan juga. Jadi adapun pengembangan aplikasi dan penerbitan aturan-aturan untuk mendukung fasilitasi industri dan perdagangan juga itu tentunya masih jauh ya dari kata sempurna ya. Jadi kita memang untuk perbaikan-perbaikan selanjutnya membutuhkan masukan-masukan dari
teman-teman pengguna jasa, asosiasi, dan untuk menambah bahan masukan demi perbaikan di sistem kita sendiri. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih.